Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidazi Hasibuan dengan NIM 0406221016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tibbun Nabawi dan Tibbul Wiqai yang merupakan bagian dari pengobatan dan pencegahan penyakit menurut ajaran Rasulullah SAW. Tibbun Nabawi dapat diartikan sebagai pengobatan ala Nabi, yaitu segala bentuk petunjuk dan praktik yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan rohani. Pengobatan ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada bagaimana cara hidup yang sehat sesuai tuntunan syariat Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh kehidupan yang sangat seimbang, baik dari segi makan, istirahat, maupun kebersihan. Beliau juga mengajarkan bahwa kesehatan merupakan nikmat besar dari Allah yang sering kali dilupakan manusia. Dalam hadis, beliau bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dari sini kita bisa memahami bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Karena dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat beribadah, belajar, dan berbuat kebaikan dengan maksimal. Selanjutnya, dalam konsep Tibbun Nabawi, terdapat satu cabang penting yang disebut Tibbul Wiqai, yaitu pengobatan yang bersifat pencegahan. Kata wiqai itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu wiqayah yang berarti perlindungan. Artinya, Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri dan kesehatannya sebelum datangnya penyakit. Rasulullah SAW mencontohkan berbagai pencegahan seperti menjaga kebersihan, berwudu, mandi secara teratur, tidak makan secara berlebihan, menjaga pola tidur, dan berpuasa. Misalnya dalam berwudu, anggota tubuh yang sering terkena kuman dibersihkan beberapa kali sehari, sehingga secara tidak langsung dapat mencegah berbagai penyakit. Begitu juga dengan puasa, yang tidak hanya melatih kesabaran, tetapi juga membantu menjaga metabolisme tubuh. Nabi juga berpesan agar tidak berlebihan dalam makan, karena perut yang penuh dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Dari semua contoh itu, dapat kita lihat bahwa ajaran Islam mengenai ibadah ternyata memiliki manfaat besar bagi kesehatan jasmani dan rohani. Rasulullah SAW juga menegaskan seorang muslim. Dalam hadis beliau bersabda, tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Artinya, menjaga kesehatan adalah bentuk ibadah dan amanah dari Allah yang wajib kita pelihara. Nah, adapun salah satu bentuk pengobatan yang sangat dikenal dalam Tibbun Nabawi adalah bekam, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan hijamah. Bekam ini sendiri adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh melalui proses penyedotan menggunakan alat khusus. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk berobat dengan cara ini. Bekam memiliki manfaat yang sangat banyak, di antaranya melancarkan peredaran darah, mengeluarkan racun dari tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi rasa pegal, pusing, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain manfaat fisik, bekam juga memiliki nilai spiritual karena dilakukan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah penjelasan ini, mari kita lihat bersama bagaimana praktik bekam ini dilakukan dengan benar, aman, dan sesuai dengan sunnah. Sebelum melakukan praktik, saya akan menunjukkan titik-titik bekam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, umum muris atau puncak kepala. Di sini berfungsi sebagai mencegah kelumpuhan organ atau sakit kepala. Yang kedua ada hamma atau ala roksi untuk pusing, gangguan penglihatan, dan stroke. Selanjutnya ada yafuh di pertemuan tulang tengkorak depan dan belakang untuk epilepsi dan pusing. Selanjutnya ada al-akhdain di dua sisi leher untuk mengobati flu, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selanjutnya ada al-kahil di antara dua bahu untuk saraf dan tekanan darah. Yang ketujuh ada al-katifain di pundak untuk stroke dan nyeri bahu. Selanjutnya ada al-awarik di bagian pinggul untuk mencegah pegal dan nyeri punggung bawah.
Dan yang terakhir ada punggung kaki atau disebut juga jaratul qadam untuk kutil, asam urat, dan gangguan kulit. Sebelum melakukan bekam, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan agar prosesnya aman, bersih, dan efektif. Yang pertama, menyiapkan alat-alat bekam. Pastikan semua alat yang akan digunakan sudah lengkap dan steril, seperti kap bekam, pompa bekam, jarum bekam, sarung tangan, tisu atau kapas, alkohol yang berfungsi untuk disinfeksi, minyak, biasanya minyak zaitun atau minyak habatus sauda, masker. Yang kedua, mencuci tangan dan memakai sarung tangan serta masker. Ini untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan penyakit. Yang ketiga, memastikan kondisi pasien. Pastikan orang yang akan dibekam tidak dalam keadaan lemah, lapar, atau baru selesai makan. Sebaiknya bekam dilakukan 2-3 jam setelah makan. Hindari bekam saat sedang demam tinggi, haid, atau tekanan darah terlalu rendah. Selanjutnya, menentukan titik bekam. Titik bekam sebaiknya disesuaikan dengan keluhan pasien dan titik-titik sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Misalnya, pasien saya ini mengalami keluhan di bagian tengkuk atau al-kahil. Selanjutnya, membersihkan area yang akan dibekam. Gunakan alkohol atau antiseptik untuk membersihkan kulit biar bebas dari kuman dan kotoran. Yang keenam, memberi penjelasan pada pasien. Sebelum memulai, beritahu pasien proses yang akan dilakukan itu bagaimana, supaya pasien merasa tenang dan siap secara mental. Dan yang terakhir itu, membaca doa sebelum bekam. Langkah-langkah bekam basah di daerah al-kahil. Yang pertama, persiapan pasien. Minta pasien duduk dengan posisi tegak dan rileks. Pastikan pasien dalam keadaan tenang, tidak gugup, dan tidak habis memakan makanan berat. Yang kedua, kita tentukan titik bekamnya. Kebetulan pasien mengalami sakit di bagian tengkuk atau al-kahil. Gunakan jari untuk meraba titik yang paling tepat. Selanjutnya, membersihkan area bekam. Bersihkan area ini menggunakan alkohol atau kapas steril agar kulit steril dan terhindar dari infeksi. Selanjutnya, pemasangan kap pertama. Letakkan kap di titik al-kahil. Gunakan pompa untuk menyedot udara hingga kulit agak terangkat. Setelah itu, diamkan selama 3-5 menit. Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah dan menandai area yang akan disayat. Setelah itu, melepas kap dan melakukan sayatan ringan. Setelah 3-5 menit lepas kap dengan hati-hati, gunakan jarum bekam atau pisau steril untuk membuat sayatan pada bagian yang dibekam. Sayatan dilakukan searah atau melingkar kecil sesuai area yang dibekam. Selanjutnya, pemasangan kap kedua. Pasang kembali kap di titik yang sudah disayat tadi, sedot lagi dengan pompa hingga darah kotor mulai keluar. Diamkan sekitar 5-10 menit sampai darah yang keluar mulai berkurang. Selanjutnya, melepas kap dan membersihkan darah. Lepas kap dengan perlahan. Gunakan tisu atau kapas untuk membersihkan darah yang keluar. Contohnya seperti ini. Setelah kita lepas kapnya, maka kita tampung darahnya menggunakan tisu. Seperti ini. Setelah itu menutup area bekam. Setelah bersih, oleskan minyak zaitun atau habatus sauda untuk menenangkan kulit. Nah, setelah bekam, ingatkan pasien agar tidak mandi minimal 2-3 jam setelah bekam dan hindari makanan yang berlemak atau pedas. Anjurkan pasien minum air putih yang cukup agar membantu proses detoksifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fadila dengan NIM 04062210012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Tibbun Nabawi. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bukan hanya cara beribadah, tetapi juga cara menjaga kesehatan. Islam memandang kesehatan sebagai nikmat yang sangat berharga, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah dengan sempurna dan menjalankan amanah kehidupan dengan baik. Dan salah satu ajaran Islam dalam menjaga kesehatan dapat kita temukan dalam Tibbun Nabawi, yaitu pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Kata tibun nabawi berasal dari dua kata, yaitu tib yang berarti pengobatan dan nabawi yang berarti bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi, tibun nabawi adalah segala bentuk pengobatan yang bersumber dari petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Nah, dalam tibun nabawi, Nabi menganjurkan berbagai cara menjaga kesehatan dan mengobati penyakit secara alami, seperti menggunakan madu, habatus sauda, ruqyah syariah, bekam, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara pengobatan fisik dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila dengan NIM 040622112. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Tibun Nabawi. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bukan hanya cara beribadah, tapi juga cara menjaga kesehatan. Islam memandang kesehatan sebagai nikmat yang sangat berharga, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah dengan sempurna dan menjalankan amanah kehidupan dengan baik. Nah, salah satu ajaran Islam dalam menjaga kesehatan dapat kita temukan dalam Tibun Nabawi, yaitu pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata tibun nabawi berasal dari dua kata, yaitu tib yang berarti pengobatan dan nabawi yang berarti bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, tibun nabawi adalah segala bentuk pengobatan yang bersumber dari petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Dalam tibun nabawi, Nabi menganjurkan berbagai cara menjaga kesehatan dan mengobati penyakit secara alami, seperti menggunakan madu, habatus sauda, ruqyah syariah, bekam, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara pengobatan fisik dan spiritual. Namun dalam ajaran Islam, pengobatan tidak hanya dilakukan setelah seseorang jatuh sakit. Islam juga mengenal konsep pencegahan yang disebut dengan tibbul wiqai, berasal dari kata wiqayah yang berarti menjaga atau melindungi. Jadi, tibbul wiqai adalah upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sebelum datangnya sakit. Cara penerapannya dapat dilakukan dengan menjaga pola makan, memperhatikan kebersihan, tidur yang cukup, memperbanyak sedekah, serta melakukan terapi seperti bekam secara rutin. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk tidak menunggu sampai sakit baru berobat, tetapi berusaha menjaga diri agar tetap sehat sejak awal. Salah satu contoh nyata dari pengobatan yang diajarkan Rasulullah SAW adalah bekam, atau dalam bahasa Arab disebut dengan hijamah. Bekam merupakan metode pengobatan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Pengobatan ini telah dipraktikkan oleh bangsa Mesir kuno, Yunani, dan Tiongkok sebagai cara mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Namun, setelah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, bekam menjadi bagian dari tibun nabawi, yaitu pengobatan yang bernilai ibadah karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, An Anasin anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu ma tadawaitum bihil hijama wal qustul bahri, yang artinya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan berbekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa bekam merupakan bagian dari tibun nabawi karena langsung diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum, bekam termasuk dalam tibul ilaji, yaitu pengobatan kuratif yang dilakukan untuk mengobati penyakit. Namun, jika dilakukan secara rutin oleh orang sehat, bekam juga memiliki manfaat tibul wiqai, yaitu membantu mencegah timbulnya penyakit dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, dengan demikian, bekam memiliki dua fungsi sekaligus sebagai pengobatan bagi yang sakit dan pencegahan bagi yang sehat. Adapun secara bahasa, bekam berarti menghisap, sedangkan secara istilah, bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari tubuh melalui permukaan kulit menggunakan alat khusus berbentuk cawan atau cup yang disedot. Berdasarkan pelaksanaannya, bekam terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, bekam kering, digunakan tanpa mengeluarkan darah, hanya dengan menyedot permukaan kulit untuk melancarkan peredaran darah dan merangsang saraf. Yang
kedua, bekam basah. Dilakukan dengan sedikit sayatan halus pada kulit, kemudian darah kotor dikeluarkan melalui penyedotan menggunakan alat bekam. Adapun tujuan bekam diantaranya adalah untuk membersihkan darah dari racun, melancarkan peredaran darah, serta mengembalikan keseimbangan metabolisme tubuh. Bekam biasanya dilakukan pada titik-titik tertentu yang dikenal sebagai titik bekam sunnah, yang masing-masing memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam praktik bekam, sebelum itu saya akan menunjukkan beberapa titik-titik yang disunahkan dalam berbekam. Yang pertama itu umulis, yang kedua hama atau al-rasul, yang ketiga yafu. Nah, ini manfaatnya adalah untuk sakit kepala, vertigo, stroke, dan migrain. Kemudian al-afdain, manfaatnya adalah untuk gondok dan sakit gigi. Kemudian ada al-kahil, manfaatnya untuk sakit kepala dan saraf. Kemudian al-katifain, manfaatnya untuk stroke dan hipertensi. Kemudian al-warik di daerah sekitar pinggul, bisa untuk pegal-pegal dan nyeri haid. Kemudian zohrul qadam di betis, manfaatnya untuk pegal-pegal. Yang terakhir itu ada di punggung kaki, manfaatnya adalah untuk menghilangkan kutil atau kudis. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan bekam, ada beberapa hal penting yang perlu kita lakukan agar prosesnya aman, bersih, dan efektif. Yang pertama itu, kita memerlukan alat bekam. Yang kedua, pompa bekam. Yang ketiga, jarum. Yang keempat, minyak, bisa minyak zaitun atau habatus sauda. Yang kelima, alkohol. Yang keenam, kita memerlukan sarung tangan agar tetap higienis. Yang terakhir, kita memerlukan masker. Yang kedua, mencuci tangan dan memakai sarung tangan serta masker. Nah, ini untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan penyakit. Yang ketiga, memastikan kondisi pasien. Pastikan orang yang akan dibekam tidak dalam keadaan lemah, lapar, atau selesai makan. Sebaiknya bekam dilakukan 2-3 jam setelah makan. Hindari bekam saat sedang demam tinggi, haid, atau tekanan darah terlalu rendah. Yang keempat, menentukan titik bekam. Nah, titik bekam ini sebaiknya disesuaikan dengan keluhan pasien dan titik-titik sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, misalnya pasien saya di sini mengeluhkan sakit kepala, jadi saya akan membekam dia di bagian umum mulut. Nah, yang kelima, membersihkan area yang akan dibekam. Gunakan alkohol atau antiseptik untuk membersihkan kulit agar bebas dari kuman dan kotoran. Yang keenam, memberi penjelasan pada pasien. Nah, sebelum memulai, beritahu pasien proses yang akan dilakukan, supaya pasien nantinya merasa tenang dan siap secara mental. Yang ketujuh, membaca doa sebelum bekam. Oke, baiklah. Di sini kita akan melakukan praktik bekam. Yang pertama, siapkan pasien. Minta pasien duduk dengan posisi tegak dan rileks, atau bisa juga dengan berbaring, sesuai kenyamanan pasien aja. Nah, pastikan pasien dalam keadaan tenang, tidak gugup, dan tidak habis makan berat. Yang kedua, menentukan titik bekam. Nah, di sini pasien saya mengeluhkan sakit kepala. Jadi, saya akan membekam pasien saya di bagian umum mulis atau puncak kepala. Nah, yang ketiga, membersihkan area yang akan dibekam. Kita bisa membersihkannya dengan alkohol. Kita bersihkan agar kulit steril dan terhindar dari infeksi. Nah, selanjutnya kita ambil kap bekam. Selanjutnya kita letakkan kap bekam di daerah yang akan dibekam. Bisa kita pompa 2-3 tarikan. Guna pompa ini untuk menyedot udara hingga kulit agak terangkat. Nah, kemudian kita diamkan selama 3-5 menit. Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah dan menandai area yang akan disayat. Kemudian lepaskan kap, lalu gunakan jarum bekam atau pisau steril untuk membuat sayatan kecil dan tipis pada kulit. Sayatan dilakukan searah atau melingkar kecil sesuai area kap atau mengikuti arah jarum jam. Lalu setelah itu, pasang kembali kap di titik yang sudah disayat tadi, sedot lagi dengan pompa hingga darah kotor mulai keluar. Diamkan sekitar 5-10 menit sampai darah yang keluar mulai berkurang.
Setelah itu kita melepas kap dan membersihkan darah. Gunakan tisu atau kapas untuk membersihkan darah yang keluar. Bisa dibersihkan juga dengan air hangat, kapas, dan alkohol ringan agar steril. Misalnya seperti ini, kita akan lepas. Kita angkat darahnya, lalu kita buang ke dalam wadah tempat darah tadi. Nah, setelah bersih, oleskan minyak zaitun atau habatus sauda untuk menenangkan kulit. Lalu tutup bekas sayatan dengan kasa steril atau plaster kecil. Nah, setelah bekam, ingatkan pasien agar tidak mandi minimal 2-3 jam setelah bekam dan hindari makan berlemak atau pedas. Anjurkan pasien minum air putih yang cukup agar membantu proses detoksifikasi.